tengah-tengah Rasulullah memberikan tausiahnya, nasihatnya kepada para sahabat, ini lelaki Arab Badui yang tidak mengenal etika langsung tiba-tiba teriak. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah melanjutkan apa yang beliau sampaikan kepada sahabatnya. Yang paling hebat itu para sahabat. Mereka tidak bergerak, mereka tidak menoleh, tidak seperti sesuatu yang aneh terjadi. Ka'annahum 'ala ru'usihim thayrun. Kata ulama, seolah-olah di atas kepala para sahabat itu ada burung. Coba kalau kita rasakan supaya burung tidak terbang, gerak sama sekali. Begitulah yang mereka lakukan pada saat ketika Arab Badui ini tiba-tiba menyeletuk di tengah-tengah pembicaraan Rasulullah SAW yang lagi berceramah, bertausiah, nasihati para sahabat. Bisa kita bayangkan kalau itu terjadi di kita. Ya, plak bunyi piring baca, ke sana semuanya mata. Keirannya lagi gurunya. Ya. Nah ini adabnya mereka sahabat. Ka'annahum khairun 'ala ru'usihim. Seperti di atas kepala mereka itu ada burung. Ini agak ada yang nengok sekalipun. Satu pun di antara sahabat ada yang noleh ke belakang. Kalau kata orang Tarim, fudul. Kita ini fudul. Kalau bahasa kita fudul itu kepo. Kepo itu bahasa orang agak modern, ataupun bahasa kampungnya lagi hendak tahu urusan orang. Rasa penasaran itu tinggi. Tiba-tiba kita lagi acara begini ada hendak bunyinya kan nyaring ke sana mata kita. Ya. Nah, ini sahabat tidak menggubris, tidak bergerak, mereka tidak menoleh apa yang terjadi di belakang. Ya siapa tuh orang yang mereka biarkan. Nah setelah selesai Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya, Rasulullah nanya, Manisail, mana tadi orang yang bertanya kata Rasulullah SAW. Mana orangnya? Maka ditunjuk si fulan ya Rasulullah. Apa pertanyaannya? Coba kita lihat hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Anas bin Malik ini bilang, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat." Aku sama Rasulullah, bantu Rasulullah, nyapu di rumah Rasulullah, ikut bersihkan rumah Rasulullah, ngikuti Nabi kemana-mana. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanya mana orangnya, ditunjuk si Arab Badui tadi. Sahabat senang sebenarnya kalau ada orang awam nanya kepada Rasulullah. Sahabat senang. Kenapa? Pasti ada yang aneh nanti jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika melihat itu sahabat Arab Badui yang bertanya, kata Rasulullah, ini agak udah mulai aneh. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, mata sah. Sahabat dengar, Rasulullah dengar, maka ditulis dalam riwayat itu mata sah. Kapan terjadi hari kiamat? Kira-kira jawaban Nabi apa? Kurang nyambung kalau kita lihat dari pertanyaan. Rasulullah bukan menjawab, tapi Rasulullah balik bertanya, ma'adat talaha. Rasulullah, memangnya kamu punya persiapan apa untuk hari kiamat? Punya persiapan apa untuk hari kiamat? Ma'adat talaha. Apa yang kamu siapkan untuk hari itu, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau orang awam yang bertanya, kita jangan salah paham dulu. Maka ketika ada seseorang bertanya kepada orang alim, bertanya kepada habaib, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ustaz, tidak semua pertanyaan itu mesti harus dijawab. Karena tahu kadarnya nih orang siapa. Kadang-kadang kita menjawab sesuatu yang tidak dia perlukan, maka itu sia-sia. Maka oleh sebab itu di dalam riwayat lain, di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Sayyidina Umar juga pernah bercerita tentang perihal ini. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bainama julusun 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam id ata rajulun syadidul bayad syadidus sawadis sya'ri la yura minhu atharus safari la ya'rifuhu ahadun
Ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Yang orang laki-laki ini pakai pakaian putih bersih. Rambutnya hitam betul. Cuman tidak terlihat di laki-laki ini ada bekas perjalanan jauh. Yang anehnya di antara sahabat tak ada yang satupun tahu siapa nih orang. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah syarah hadis Arba'in Nawawiyah itu wajahnya sangat tampan, paling tampan di masanya. Artinya selain Rasulullah SAW. Ini orang sangat indah wajahnya. Tapi yang bikin aneh itu sahabat tidak ada yang tahu satupun. Tambah lagi mereka aneh ketika ini tamu laki-laki yang datang duduk pas di hadapan Rasulullah, bahkan dengkulnya dengan dengkul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan. Habis itu nanya, qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqal, Rasulullah jawab, al-Islam asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan seterusnya sampai rukun Islam haji. Dijawab sama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah jawab rukun Islam, sadaqta ya Muhammad. Betul apa yang kau sampaikan wahai Muhammad. Aja benar kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tambah terkejut lagi. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kok dia yang nanya, dia yang benarkan. Sebenarnya apa siapa nih orang? Maka kemudian dia bicara lagi. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Tolong kabarkan kepadaku apa itu iman. Rasulullah jawab itu billahi malaikati wa kutubihi wa rusulihi sampai yaumil akhir. Rasulullah jawab rukun-rukun iman yang 6. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, qala sadaqta ya Muhammad. Betul apa yang kau sampaikan wahai Muhammad. Sahabat tambah bingung lagi. Kok yang nanya dia lagi yang jawab. Faqala ya Muhammad akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepada wahai Muhammad apa itu ihsan. Kata Rasulullah SAW, ta'budallaha ta'ala ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sadaqta, betul apa yang kau sampaikan tentang ihsan wahai Muhammad. Ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar, siapa nih orang sebenarnya? Dia nanya tapi dia betulkan. Siapa sebenarnya? Kemudian setelah itu, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku hari kiamat. Ini kira-kira Rasulullah tahu nggak kira-kira hari kiamat itu kapan? Jadi ketika dua orang yang berbeda bertanya dengan Rasulullah SAW, jawabannya juga beda. Yang ditanya sama. Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ini orang juga bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda. Kalau yang tadi ma'adalah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah, hal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah tidak bilang tidak tahu. Tidak kita temui riwayat-riwayat hadis Rasulullah menyatakan saya tidak tahu hari kiamat itu kapan. Sebenarnya Rasulullah tahu tidak kira-kira hari kiamat itu kapan? Dengan kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama hadis-hadis tentang hari kiamat, Rasulullah SAW sebenarnya tahu hari kiamat itu kapan. Tapi jangan sampai sini dulu, kita lihat lagi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanya ini, ya, setelah 3 hari baru Rasulullah nanya kepada sahabat. Dan Umar bin Khattab kata Rasulullah Alaihi Wasallam, dari mana saya? Kamu tahu tidak tempo hari 3 hari yang lalu? Jadi tidak langsung dikasih tahu, tidak langsung dijawab. Kamu tidak tahu tidak kata Rasulullah, wahai Umar, 3 hari yang lalu yang nanya aku itu siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini adabnya. Tidak nebak-nebak. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Wa Jibril.
Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yu'allimukum. Dia sebenarnya datang untuk mengajari kalian. Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya tentang hari kiamat oleh malaikat Jibril, beliau jawabnya gini, al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang nanya kata Rasulullah tentang hari kiamat, ya, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari orang yang nanya. Coba kita merenung sebentar Pak ya. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari orang yang menanya. Berarti kalau jawaban ini tahu tak Rasulullah berarti tentang hari kiamat apa? Saya ulang sekali lagi supaya kita masuk nanti ke pembahasan yang berikutnya. Al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat maksudnya Rasulullah tidak lebih mengetahui tentang hari kiamat itu dari orang yang menanya. Artinya yang nanya lebih paham, yang nanya lebih tahu. Sebenarnya Rasulullah tahu kapan hari kiamat, tapi Rasulullah SAW bisa menyembunyikan rahasia yang tidak boleh disampaikan di khalayak umum, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wal haq anna Allah Subhanahu wa taala lam yakhbir Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta abla'ahu ma abhamahu alaihi ila annahu amarahu bi katmil ba'di wal i'lami bil ba'di. Allah tidak memiliki rahasia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, kecuali rahasia itu semua dikasih tahu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebahagian rahasia itu Allah perintahkan untuk disembunyikan, sebahagian lagi untuk disampaikan. Di antara perintah rahasia yang tidak diperintahkan untuk disampaikan ialah hari kiamat. Rasulullah jawab begini. Kata Rasulullah SAW, tapi saya tahu tandanya. Tanda hari kiamat itu saya tahu. Apa dia di antaranya? Kata Nabi SAW, yataqawwaluna fil bunyan. Mereka saling bermegah-megahan tempat tinggal, meninggi-ninggikan bangunan. Min alamati qiyamatis sughra. Di antara kiamat, tanda kiamat kecil, kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, wa kasratul fitan, banyaknya terjadi fitnah-fitnah, wa kasratu az-zina, banyaknya terjadi perbuatan zina, wa kasratur riba, banyaknya praktek riba di atas muka bumi, wa kasratu uquqil walidain, dan banyaknya terjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini tanda kiamat. Logikanya begini. Ulun kada tapi tahu banget majelis ini, ya. Tapi tahulah. Cuma kada persis tahunya. Misalkan dari lampu merah Batang Tuaka kira-kira berapa meter ke Pulau Manggis? Ada 300. Kita anggaplah 300. Jadi ada yang nanya ulang nih. Ustaz di mana malamnya acara maulid? Sampaikan di Majelis Ta'lim Darul Rahman. Di mana Majelis Ta'lim Darul Rahman? Kalau ulun pulang sini sampai insya Allah. Cuma persis kalau sampai meter-meternya belum tidak paham. Ulun sampaikanlah. Nanti lampu merah, kalau kita misalkan dari arah Sungai Luar, lampu merah Batang Tuaka belok kanan. Terus agak-agak pertengahan sebelum sampai persimpangan Kang Arba itu. Nah, di situ sebelah kanan nanti ada namanya Lorong Manggis. Masuk aja ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, di situ nanti ada ya Majelis Ta'lim Darul Rahman, tulisannya sebelah kiri. Ketika Rasulullah ditanya, seolah Rasulullah menginformasikan. Ya, Rasulullah ngasih tandanya. Walaupun Rasulullah tidak jawab hari kiamat itu kapan, tapi bilang tandanya begini, 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 begini. Sebenarnya Rasulullah tahu hari kiamat itu kapan, tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merahasiakan hari ini. Kembali kita ke Arab Badui. Ketika Arab Badui ditanya, Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak jawab begitu.
Karena beda yang bertanya antara awam dengan alim. Malaikat Jibril bertanya, kemudian Arab Badui juga bertanya. Rasulullah ketika ditanya oleh Arab Badui, Rasul ma'adatalah, kamu persiapannya apa? Dijawab sama Arab Badui. Orang Arab Badui ini bilang, qal ya Rasulullah, ma'adatu laha bi kasratis salati wa bi kasratis sawmi wa bi kasratis sadaqati. Aku tidak mempersiapkan hari untuk hari itu dengan banyaknya salat. Tidak pula aku mempersiapkan dengan banyaknya puasa. Dan aku tidak mempersiapkan untuk hari itu dengan banyaknya sedekah. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Aku cuma punya satu, cinta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah sedikit aneh. Tidak sama dengan jawaban kita kalau kita ditanya begitu. Kemudian jawabnya seperti contoh, misalkan bapak-bapak di sini yang punya anak perempuan datang laki-laki. Bapak tanya, laki-laki ini mau melamar ceritanya, mau melamar anak bapak yang perempuan. Misalkan, di mana sekolahnya, turun pada sekolah baik. Tanya nih, di mana begawi, ada begawi juga, tapi ada orang tua. Kesana ke sini, kesana ke sini. Jadi kalau hendak kesana ke sini kendaraan pakai apa? Yang ban abang itu pun dari video apa? Tinggal Sulawesi ini di mana? Di rumah abah, tapi apa ngontrak kayak buat. Jadi datang ke sini sama apa? Ulun hendak melamar anak bapak. Ya, karena melamar anak ulun mungkin itu ceritanya sekolah ada apa ini tidak ada apa-apa. Jadi apa modalnya ke sini? Ulun baik modalnya cinta anak bapak. Kira-kira kalau jawaban kita kayak apa? Kamu itu maaf beli dulu. Ya, beli dulu. Persiapkan betul-betul matang-matang. Belum kedua, belum menerima modal cinta, belum makan cinta kan? Kira-kira begitulah kurang lebih kalau kita jawabannya. Jadi si Arab Badui ini ketika ditanya apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Ini hari besar, sampai sahabat aja ngeri dengar tentang hari kiamat. Mereka takut, sehingga mereka mempersiapkan dengan amalan yang luar biasa. Ketika Arab Badui menjawab, aku tidak siapkan dengan banyaknya sholat, tidak mempersiapkan untuk hari itu dengan banyaknya puasa, tidak mempersiapkan untuk datangnya hari kiamat dengan memperbanyak sedekah dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya cuma punya satu, cinta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat menggembirakan. Bahkan bukan si Arab Badui yang gembira. Semua sahabat mendengar ini, mereka semua senang. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabuta. Engkau, kata Rasulullah, bersama orang yang kau cinta. Rasulullah tidak bertanya, engkau apakah ahli di dalam sholat tahajud? Apakah engkau ahli di dalam puasa sunnah? Engkau pemurah sehingga banyak sedekah setiap harinya? Rasulullah tidak nanya demikian, namun kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabuta. Dengan bermodalkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah. Kita yakin dan pasti tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah di akhirat, tidak lain dan tidak bukan, mesti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, nahnu kadzalik ay nuhibbullaha wa rasulah. Kami juga seperti itu wahai Rasulullah. Kami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Allah. Fahal nahnu ma'aman ahbabna. Apakah kami juga wahai Rasulullah bersama orang yang kami cinta? Qala na'am. Fafarihu farahan syadidan. Apakah kami wahai Rasulullah juga akan dikumpulkan bersama orang yang kami cinta? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Ya, kata Rasulullah, kalian kelak akan dikumpulkan bersama orang yang kalian cinta.
Maka mereka para sahabat mendengar ucapan ini sangat bersenang hati dan mereka tidak lagi membangga-banggakan dengan amalan-amalan mereka yang istimewa. Cukup dengan kecintaan mereka dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka merasa rugi kalau seandainya masuk ke dalam surga tapi tidak bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya ketika masuk surga tapi di dalamnya tidak ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Meskipun masuk surga tentu tingkat surganya berbeda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan bermodalkan cinta sudah dipastikan Rasulullah sampaikan engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Maka mereka para sahabat bersenang hati karena mereka sangat mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu para jemaah hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkumpul mungkin selama 1 bulan ke depan, baik itu siangnya, malamnya, banyak peringatan-peringatan maulid dilaksanakan di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, di surau-surau, bahkan di rumah-rumah. Niatkan ketika kita hadir di tempat-tempat tersebut agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akui amalan kita tidak banyak. Kita bukan termasuk orang yang ahli di dalam sholat sunnah sampai kaki kita bengkak habis sholat isya sampai masuk waktu subuh tidak sanggup kita sholat sunnah. Kita bukan termasuk orang yang ahli di dalam sholat tahajud sampai tiap malam kita mesti bangun di tengah malam pada saat orang tidur dengan nyenyak. Kita bukan ahli di dalam membaca Al-Quran. Hanya segelintir umat-umat Rasulullah yang sanggup mereka setiap bulannya atau setiap minggunya mengkhatamkan Al-Quran. Tapi kebanyakan di antara mereka lalai terhadap Al-Quran. Bahkan mereka hanya bermodalkan sholat fardu, puasa fardu, tidak pernah melakukan yang sunnah. Apakah amalan ini yang kita bisa banggakan di hadapan Rasulullah SAW? Maka ada kesempatan terbuka lebar di hadapan mata kita. Maka niatkan setiap kali kita duduk di majelis-majelis seperti ini, di majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mohon dan minta bertawasul kepada guru-guru kita, berharap agar hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak nanya Arab Badui ini engkau ahli sholat apa, engkau ahli puasa, engkau ahli enggak. Kata Rasulullah, bila engkau mencintai maka engkau bersama orang yang engkau cinta. Su'ila rajulun minas salihin, maka ketika orang saleh ditanya, ma huwa aqrabu tariqin ila Allah Subhanahu wa taala. Hai orang saleh, bagaimana cara supaya bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tariqah, jalan agar cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Maka orang saleh ini menjawab, huwa hubbuka li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan terdekat, pintasan yang paling terdekat untuk sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaanmu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan dibuka di sejarah-sejarah tentang kehidupan Rasulullah selama 1 bulan Rabiul Awal ini, khususnya kita dengar tausiah-tausiah di masjid-masjid nanti, di surau-surau, di majelis-majelis ta'lim, insyaallah dengan khusyuk dan hikmah kita mendengarkan tausiah-tausiah nanti dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, insyaallah akan tumbuh rasa cinta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ini karena pembukaan, jadi belum lagi faisal ini ya. Jadi mudah-mudahan ya poin daripada malam hari ini perjumpaan kita tidak lain dan tidak bukan supaya ada rasa cinta. Dengan bermodalkan cinta insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum